Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua Yunepto di sini. Di video kali ini kita akan bahas tentang Venus ya, atau kode tokennya itu XVS. Nah, Venus ini apa? Venus ini merupakan sebuah aplikasi untuk DeFi ya, aplikasi DeFi dalam fokusnya itu ke peer-to-peer lending, di mana kita bisa meminjamkan atau kita meminjam koin-koin atau token-token untuk mendapatkan hasil keuntungan yang lebih seperti itu. Nah, kita cek dulu ya sejarahnya ya. Nah, Venus ini developernya itu dia ini dari Swipe Project Team ya. Jadi kalau kalian tahu Swipe, nah Swipe Project Team itu salah satunya adalah pengembang dari Venus tersebut. Gitu loh. Dimana fokusnya ini adalah untuk menciptakan desentralisasi DeFi di mana itu berdasarkan asas community governance gitu. Nah, di sini kalau kalian lihat Venus itu dengan kode token XVS ini itu dia memiliki maksimal supply itu 30 juta ya. 30 juta dan yang sudah sirkulasi supply itu sekitar 10 juta 882. Ya, saat ini udah berada di harga 706.000 saat video ini dibuat dan ini di ranking 116. Oke, nah Venus ini tuh dia dibuat di atas jaringan Binance Smart Chain. Di atas jaringan Binance Smart Chain, otomatis harga ketika kita mau minting, kita mau deposit, atau kita mau menarik atau withdraw, itu fee-nya lebih murah dan lebih cepat seperti itu. Nah, kita lihat ya. Dia ini pertama decentralized ya. Venus ini decentralized, otomatis nggak ada entitas institusi yang mengendalikan Venus tersebut. Lalu dia di BP20 yaitu Binance Smart Chain dan itu dia scalable ya. Dia scalable karena dia menggunakan Binance Smart Chain yang otomatis cepat, aman dan transaksinya murah. Nah, Venus ini dia punya stablecoin ya dengan kode VAI, VAI atau VAI ya. Itu dia merupakan stablecoin dia dengan 1:1 dengan dolar USD. Kayak mirip USDT, DAI dan kawan-kawannya ya. Oke, nah di sini kita bisa melakukan saving gitu loh. Kita bisa melakukan savings di mana savings ini ibarat kayak kita meminjamkan dana kita untuk dipinjamkan ke orang lain gitu loh. Maka kita akan mendapatkan bunga tahunan seperti itu. Ya, nanti bunga tahunan ini akan diberitahu seperti ini ya. Jadi contoh USDC koin itu 10,29% per tahun. Ya, nanti kalau kalian misalnya masuknya 30 hari, ya kalian tinggal bagi aja ke 30 hari. Seperti itu. Kalian tinggal bagi 365 hari dikalikan 30 hari kalau kalian memang hanya masukinnya untuk 30 hari. Oke. Ya, di sini sebenarnya nggak terlalu banyak yang bisa jelasin sih karena kan dia protokolnya menggunakan Binance Smart Chain ya. Borrow on demand. Oke. Ya, lalu kita langsung lihat ke aplikasinya aja ya. Kita langsung lihat ke aplikasinya aja. Nah, di sini itu kalau aplikasinya itu kalau kalian dari website utamanya itu kalau kalian launch app, ini nggak tahu ya kenapa gue kalau launch app itu dia ke linknya itu app.venus.io. Nah, ini link ini gue akses itu nggak bisa kelar loading terus. Gue nggak tahu apakah ini cuma gue atau kalian juga nanti coba kalau nggak bisa. Namun gue menemukan website lainnya ya. Jadi dia ini kayak alternatifnya aja sih. Jadi itu venus.finance/app. Nanti gue copy linknya ke deskripsi, kalian cek aja. Nah, nanti hal pertama yang harus kalian lakukan adalah kan connect wallet dulu di sini ya. Jadi di sini gue udah connect wallet. Nah, kalian bisa connect wallet aja. Ya, kalian bisa pilih tinggal connect wallet lalu kalian scan aja barcode-nya atau kalian pakai MetaMask seperti itu. Lalu di sini ada supply balance-nya. Jadi di sini supply berapa banyak yang kita masukin, borrow balance berapa banyak pinjaman yang akan kita pinjam, lalu Venus Earn berapa banyak XVS yang kita dapatkan ya. Lalu estimasi daily earning. Jadi estimasi sehari itu kita dapatnya berapa duit sih seperti itu. Ya. Nah, di sini pertama kita diapkan ke file-nya ya. Jadi file-nya ini kita bisa mint atau repay. Jadi kita bisa memasukkan mint kita, memasukkan file kita atau kita bisa membayar file kita gitu. Misal kalian sudah melakukan pinjaman file, nah kita bisa repay, kita bisa membayar pinjaman kita. Lalu di sini ada vault ya. Jadi kalau kalian punya file yang banyak tapi kalian nggak tahu file yang mau diapain, kalian bisa staking aja di sini ya, itu bunganya 4,82% setahun gitu. Jadi kan tinggal stake aja.
ya. Nanti kalian stake otomatis nanti akan dibukakan smart contract-nya, kalian tinggal masukin aja, kalian jalani, lalu kalian masukkan aja file kalian, maka setahunnya kalian akan mendapatkan hasil 4,83% seperti itu. Ini untuk staking rewardnya dalam bentuk XVS ya. Dari kalian masukin file, staking rewardnya itu dalam bentuk XVS seperti itu. Nah, di sini next yang di bawahnya itu adalah supply market dan borrow market. Nah, kalian jangan bingung ya. Jadi kalau supply market adalah di mana kita bisa memasukkan dana kita untuk di staking atau dijadikan kolateral, ya. Lalu yang borrow market adalah di mana kita bisa meminjam dana orang untuk kita gunakan seperti itu. Ya, jadi contoh di supply market ini kita lihat contoh kalian punya BTC nih, lalu kalian bisa ubah jadi BTCB ya. Kalian ubah jadi BTCB, lalu kalian bisa masukin ke deposit ke sini, ke BTCB ini. Itu bunganya 1,76% per tahun. Seperti itu. Nah, misal kalau kalian pengen pinjem BTCB, misal kalian pengen pinjem BTCB, maka kalian harus mempunyai BTCB dulu, lalu dijadikan sebagai kolateral. Kolateral itu apa? Oke, gue bakal jelasin sedikit ya. Kolateral itu adalah bisa dibilang jaminan gitu loh. Jadi contoh kalau kalian pengen pinjam duit ke bank, misalnya kalian ke bank nih mau minjem 1 miliar buat usaha kalian, maka kalian harus memberikan jaminan ke bank kan. Biasanya sih jaminan ini harus di atas harga dari saat kita meminjam. Contoh kalau kita mau minjem 1 miliar, ya kita harus memberikan jaminan itu 2 miliar atau 3 miliar atau 4 miliar seperti itu. Nah, sama kalau DeFi ini supaya aman ya kita harus memberikan jaminan atau kolateral. Misal kalian pengen minjem 1 BTC ya. Kalian pengen pinjam 60 BTC misalnya ya, kalian pengen pinjam 60 BTC. Nah, kalian harus memasukkan jaminannya dulu nih. Jaminan berapa? Jaminan itu adalah 100% dari jadi jaminan itu kalau kalian masukin jaminan 100% ya, golang dikit, kalau jaminan kalian masukin 100%, contoh kalian masukin 100 BTC ya, 100% 100 BTC kalian masukin, maka kalian bisa meminjam maksimal 60%-nya, yaitu 60 BTC. Seperti itu. Jadi kolateralnya itu 100 BTC misalnya ya, yaitu 100%, nah kalian bisa meminjam 60%-nya atau 60 BTC. Begitu juga dengan koin-koin lainnya seperti Ethereum ya, BNB, USDT, USDC, Binance USD, Venus, SXP, DAI, ADA, BET, DOT, Bitcoin Hash, Link dan lainnya ya. Di sini tersedia lumayan banyak, lumayan lengkap ya. Ya contoh kalau kalian pengen minjem USDT, ya kalian harus jadiin kolateral dulu. Kalian harus punya USDT, jadiin kolateral. Misalnya kalian pengen minjem 600, ya berarti kalian harus masukin USDT-nya itu 1000 USDT gitu loh. Dengan bunga, ya kalian dapat bunga 12,57% ya. Lalu kalian bisa meminjam 60% USDT seperti itu. 600 USDT, 60% dari kalian masukin ya berarti 600-nya ya. Tujuannya buat apa? Tujuannya adalah ketika kalian gagal bayar, ya contoh kalian gagal bayar 600% ini dari waktu yang dijanjikan, kalian nggak bisa membayar 600 ini, maka kolateral tersebut akan dibayarkan ke para yang sudah meminjamkan ke kalian seperti itu ya. Jadi kolateral ini akan dibayarkan ke para peminjam yang meminjamkan USDT mereka ke kita seperti itu. Makanya buat kalian yang pengen deposit di sini kalian nggak perlu takut terjadi gagal bayar karena si peminjam harus memberikan kolateral atau jaminan dahulu. Dimana kalau dia gagal maka jaminan dia itu akan diberikan kepada kita seperti itu. Nah, di sini kan jaminan juga ada borrow ini ada API juga ya. Nah, ini API ini apa? API ini bunganya yang harus kita bayarkan seperti itu. Jadi kalau kalian pinjam USDT, maka bunganya sebesar 10,48% minus 10,48% seperti itu. Lalu di sini ada liquidity-nya ya. Liquidity-nya juga ada. Nah, liquidity ini akan dibataskan gitu loh. Jadi karena dia otomatis nggak ada yang mengatur, maka dia ini ada AI di dalamnya, dimana kita nggak akan bisa meminjam ketika sudah melebihi batas liquidity yang ditentukan seperti itu. Contoh misalnya liquidity dia 100.000 dolar, ternyata si AI-nya men-set nih bahwa liquidity-nya itu nggak boleh lebih dari 600.000 dolar. Maka ketika ada orang meminjam
melebihi 600.000 dolar, maka itu ditolak atau nggak bisa seperti itu. Karena mentoknya sebesar 600.000 dolar. Seperti itu ya. Oke. Nah, nah lalu fungsi dari Venus token ini apa? Jadi sebenarnya Venus ini dia mengeluarkan token cukup banyak ya. Ada FI, ada Venus Reward Token. Nah, ini gue bakal jelasin satu-satu ya. Nah, fungsi Venus Token sendiri itu sebagai untuk voting ya. Jadi governance gitu loh. Jadi orang-orang para pemegang XVS atau pemegang Venus itu dia bisa memberikan semacam proposal gitu. Kalau dia pemegangnya 300, kalau nggak salah minimal 300.000 Venus atau 300.000 XVS, dia bisa mengajukan sebuah proposal gitu loh. Ya, bisa mengajukan sebuah proposal. Nah, proposal ini berisi berisi apa? Proposal ini adalah berisi pengajuan perubahan-perubahan yang bisa diberikan ke aplikasi Venus tersebut gitu loh. Contoh, bunganya diturunin kah, atau bunganya dinaikin kah, atau minimal peminjaman berapa, atau maksimal peminjaman berapa, atau likuiditasnya maksimal berapa, seperti yang gue bilang ya. Nah, itu bisa diajukan melalui proposal tersebut. Nah, proposal tersebut ketika diajukan, maka pemegang token XVS lain itu bisa memberikan voting gitu loh ke proposal tersebut. Apakah voting tersebut setuju atau tidak setuju seperti itu ya. Jadi dia bisa melakukan voting seperti itu. Itu fungsi dari token XVS. Nah, kayak gini ya. Nih, ketika ada sebuah address yang memegang 300.000 XVS, dia bisa mengajukan sebuah proposal governance gitu, proposal untuk action. Action itu maksudnya dilakukan perubahan atau pengembangan pada pada aplikasi Venus tersebut seperti itu ya. Nah, maka pemegang XPS lain itu bisa melakukan voting seperti itu. Nah, kalian bisa melihat pengajuan seperti apa itu di Venus Forum ya. Jadi kalian tinggal kunjungi aja Venus Forumnya ya untuk melihat proposalnya, lalu kalian bisa voting atau tidak seperti itu. Nah, lalu fungsi token kedua yaitu Fi. Ya, Fi ini sebenarnya stablecoin ya. Jadi fungsinya utamanya sebagai stablecoin di mana 1:1 dengan harga USD. Seperti itu. Makanya kalau kalian lihat harganya itu ya sekitar 12.000, 13.000 ya. Grafiknya pun ya kayak gini aja sih, stabil aja kayak USDT atau DAI atau USDC sih, pada umumnya seperti itu. Fungsi Fi apa? Fungsi Fi ya ini untuk sebagai alat pinjam gitu. Kalau kalian lihat di sini ya, di sini nih, yang ini ya, DeFi ini ya. Jadi ini sebagai kita untuk membayar dan meminjam gitu. Makanya kenapa dia harus stabil harganya, nggak boleh berubah-berubah. Karena kan kalau kita dalam membayar ya harus sesuai harga dari ketika kita meminjam kan. Ya makanya kenapa dia keluarin FI seperti itu. Lalu ada token baru ya. Token baru ini disebut dengan VRT atau Venus Reward Token. Jadi dia kemarin itu sempat membuat airdrop ya pada tanggal 15 Mei, di mana saat di mana kalau ada orang yang menyimpan satu XVS ya, satu Venus token itu diberikan 1000 VRT secara gratis gitu loh. Ini airdrop ya. Di sini ada tanggalnya ya. Di sini ada tanggalnya kapan dia membagikan. Ini dia membagikan itu dimulai 17 Mei, yang berarti yang kemarin ya, karena sekarang tanggal 21. Lalu finalize distribution, distribusi akhir itu tanggal 24 Mei. Berarti 3 hari lagi. Gitu loh, 3 hari lagi seluruh VRT ini dibagikan. Lalu deploy VRT market proposal on Venus 30 Mei. Jadi nanti VRT ini akan masuk ke berbagai exchange atau market itu kurang lebih ya sekitar tanggal 30 Mei gitu, proposal sudah dibagikan. Oke, snapshotnya kalian bisa lihat ya, dia di 15 Mei, block numbernya itu 7479562 ya. Dia minimumnya itu 0,01 XVS yang berhak mendapatkan VRT ya. Jadi kalau kalian nih yang sekarang nih punya XVS di atas 0,01, maka kalian berhak mendapatkan VRT gitu loh ya. Kalian dapat berapa ya, kalian tinggal hitung sendiri aja ya. Kalau satu VRT-nya, kalau satu XVS-nya itu dapat 1000 VRT ya, kalian tinggal hitung aja pakai rumus matematika kira-kira kalian dapat berapa gitu loh. Nah, VRT contract address ini
eh, bisa kalian copy ya, nanti gue taruh di deskripsi. Ini bisa kalian copy, kalian masukkan ke soft wallet ya, kayak SafePol, Trust Wallet dan kawan-kawan gitu. Kalian bisa masukkan aja ke situ. Nah, lalu apa itu VRT? VRT itu Venus Reward Token. Jadi dia mekanismenya itu ya di mana si pemegangnya ini bisa melakukan mining distribution gitu ke supplier dan para borrower dalam Venus Protocol. Tujuannya ini adalah untuk mengurangi XVS inflation rate. Jadi XVS itu kan tokennya eh, suatu saat bisa inflasi kan. Nah, dia ini mengurangi kemungkinan inflasinya tersebut gitu loh. Dan tentu mendukung burning dari XVS token. Seperti itu. Jadi XVS token itu nanti akan di burn ya. Nah, karena XVS ini sebagai governance token yang tadi gue bilang untuk voting ya, bisa mengontrol seluruh protokol Venus ya. Jadi tujuan dari dibuatnya VRT ini untuk membuat total supply XVS ini supaya lebih kecil. Jadi nanti orang bakal transaksi lebih banyak pakai VRT. Kurang lebih seperti itu ya. Lalu selain itu, tujuan dari VRT ini adalah supaya kita bisa mendapatkan insentif annual per years yield itu supaya lebih besar. Jadi bunganya bakal lebih besar. Seperti itu. Nah, VRT ini memiliki total supply 30 billion ya. Total supply 30 billion yang akan didistribusikan kepada seluruh user ya, kurang lebih butuh waktu sekitar 4 tahun gitu loh. Ya, dalam pengembangannya, dalam plan dia. Lalu XVS itu distribusikan itu akan kurang lebih 8 tahun sampai complement reductionnya atau pengurangannya seperti itu. Lalu nanti dia juga ada bikin Venus NFT. Jadi ini token keempat dia ya berarti ya. Nanti ada Venus NFT di mana dia akan memberikan airdrop satu Venus NFT per 10 XVS. Ya, jadi kalau ada pemegang 10 XVS ya, maka dia berhak mendapatkan satu Venus NFT. Jadi ini udah termasuk bocoran ya. Jadi ini termasuk bocoran buat kalian yang pemegang XPS, jangan dijual, tahan kalau bisa kalian punya 10 minimal ya, untuk mendapatkan satu Venus NFT itu airdropnya secara gratis gitu loh. Jadi kan tinggal tunggu tanggal waktunya aja kapan dia akan memberikan Venus NFT. Namun Venus NFT ini nggak akan dikirim ke exchange ya. Dia nggak akan dikirim ke exchange, namun dia akan dikirim ke seluruh wallet non exchange ya. Jadi kalian tinggal download saja aplikasi wallet yang bukan exchange ya. Nanti akan dikirimkan ke wallet tersebut seperti itu. Ini merupakan limited edition NFT ya. Jadi dia NFT limited edition dari Venus Protocol ya, untuk seluruh sirkulasi supply XVS holder gitu. Dan ini nggak bakal di reminted again. Jadi kalau sekali hilang ya udah nggak bisa di apa-apain lagi gitu. Jadi harus benar-benar dijaga gitu. Oke, nah untuk snapshot block number itu sama ya dengan distribusi dari VRT seperti itu. Jadi kalau kalian udah cek di yang block numbernya ini untuk distribusi VRT-nya, kalian bookmark aja, kalian simpan aja seperti itu. Oke, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah Venus ini itu cukup bagus ya, sering disebutkan cukup bagus dalam untuk memberikan peminjaman gitu loh, untuk simpan dan pinjam, untuk peer-to-peer lending seperti itu. Kalau kalian lihat likuiditasnya juga tinggi ya, total VI yang dimin itu aja udah 132 juta dolar. Berarti ini kan kalau satu file itu $1 ya, berarti 132 juta dolar yang di mint seperti itu. Lalu yang di stake aja ada 93 juta dolar. Jadi ini termasuk besar untuk sebuah DeFi seperti itu. Ya memang nggak sebesar PancakeSwap tapi ya cukup besar ya. Lalu kalau kita lihat dari borrow marketnya aja, likuiditasnya sendiri itu untuk BTC-nya aja ya itu cukup besar loh. Ada 1 miliar dolar BTC yang di borrow market tersebut. Jadi memang likuiditasnya itu termasuk sangat besar seperti itu. Ya, kalau likuiditasnya besar, berarti yang meminjamkan dan peminjamnya itu juga banyak. Ya, jadi kesimpulan sih seperti itu yang bisa kita ambil ya.
Nah, kalau dari grafiknya, nah ini kan ada penurunan tajam nih. Ini karena market crash kemarin ya. Jadi kita nggak bisa menyalahkan karena memang semua koin ya, semua koin nggak ada yang hijau. Semua koin itu memang terjadi market crash yang cukup dalam gitu loh. Jadi kita lihat dari awal dia mulai rilis ya sampai sebelum market crash aja ya. Jadi itu kita anggap dari tanggal 4 Februari ini ya, di ini mulai terjadi naik ya. Namun di sini ada sedikit, kita lihat kayak ada sedikit pump ya. Jadi ada pump turun, tapi dia ini setelah turun itu dia stabil gitu loh, dia stabil ya, dia nggak naik tinggi tapi nggak turun juga, dia stabil tapi mengalami stabilan bullish ya, jadi stabilan bullish, dia mulai naik 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 ya sampai all time high dia itu di sini. Nah ini ya, kita lihat yang trimonnya 3 bulannya. Oke, all time high-nya berada di sini ya, 145, nah ini 145,06 dolar ya, itu di tanggal 10 Mei kemarin ya, itu all time high dia. Lalu dia mulai turun lagi, namun dia sempat ada lonjakan ya, ada perlawanan lonjakan, namun habis itu turun lagi ketika market crash gitu loh. Jadi kesimpulan yang bisa diambil adalah dia kenaikannya itu stabil, cukup stabil, bukan karena pump and dump. Jadi ya sangat memungkinkan sekali untuk jangka panjangnya kalau Venus tetap bisa mengalami kenaikan stabil seperti ini. Oke, supply-nya sendiri pun terbilang sedikit ya, nggak cukup banyak, hanya 30 juta doang. Namun ya baik lagi karena Venus ini hanya digunakan sebagai untuk governance doang fungsinya, utilitas dia hanya untuk governance. Mungkin gue saranin kalian bisa lirik ke Venus Reward Token ya. Jadi Venus Reward Token itu harusnya sih nanti bisa digunakan untuk staking atau minting seperti itu. Ya, jadi kalian bisa sedikit lirik ke VRT-nya. Nanti VRT ini kan karena dia dibagikan keseluruhan, maka market datanya itu belum bisa di untrack gitu loh. Masih belum bisa di track. Nanti untuk kontraknya akan gue tulis di komentar seperti itu. Jadi kita tunggu aja sampai VRT ini keluar kira-kira harganya berapa ya. Biasa kalau pertama kali keluar itu dia akan sedikit tinggi ya, sedikit meroket, pamain dam dulu. Paling tinggal tunggu 2-3 hari setelah awal dia keluar. Nah, kita lihat mulai harga mulai stabil, mulai sideways. Nah, itu kita baru bisa prediksi kira-kira dia ini bisa mengalami peningkatan lagi atau enggak gitu loh. Terus kita juga nanti setelah dia keluar, kalian harus lihat nih di finance-nya nih, di aplikasinya apakah si VRT ini memiliki utilitas lebih di sini gitu loh. Peran dia sebagai utilitas di sini itu apa? Jadi itu yang harus kalian perhatikan. Oke, sampai sini videonya tentang Venus ini. Semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka videonya silahkan di like, subscribe juga karena gratis. Jangan lupa kalau ada kritik, saran, masukan tulis aja di komentar ya. Lalu gue juga ada grup Discord, jadi kalau kalian pengen join silahkan join di situ. Namun gue nggak akan ngasih sinyal ya. Gue bilang lagi sekali lagi, gue nggak akan kasih sinyal atau saran suatu koin. Namun kalau kita mau diskusi tentang berbagai koin, nah ayo di situ gue bisa berdiskusi seperti itu. Oke, kita ketemu lagi next video. Sampai jumpa. Eh, Semoga market terus membaik ya habis dari market crash kemarin. Oke, bye bye.